Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti. Saya dari program studi D3 Agribisnis jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang dampak COVID-19 terhadap UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah pandemi ini di Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas tentang dampak COVID-19 atau virus corona terhadap UMKM di Indonesia. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan UMKM. Jadi UMKM itu adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi UMKM ini adalah usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. UMKM juga memiliki undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, Undang-Undang Republik Indonesia. Pandemi COVID-19 telah melanda dunia sejak awal tahun 2020, dan ini sangat berdampak besar sekali, terutama terhadap pelaku UMKM. Corona atau COVID-19 yaitu pertama kali ditemukan yaitu di Wuhan, Cina, dan telah menginfeksi sekiranya kurang lebih 30.308 orang di sana. Corona ini mulai memberikan dampak terhadap UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu salah satu studi kasus di kota Cimahi. Banyak pelaku usaha UMKM itu mengalami penurunan omset. Rata-rata itu mencapai 80%. Bahkan dengan adanya pandemi Covid ini, tidak sedikit dari pelaku usaha UMKM itu merumahkan para karyawannya. Pelaku usaha mikro yang kesehariannya itu bergantung pada kegiatan harian produksi, dari yang melakukan kegiatan jual beli dan sampai ke ekspor juga terkena dampak. Kemudian untuk dampak yang ditimbulkan akibat COVID-19 ini, yaitu diantaranya adalah yang pertama, mengalami penurunan penjualan. Sejak terjadinya wabah COVID-19 ini, penurunan omset oleh pelaku usaha UMKM ini sangat turun drastis. Penurunan ini juga dirasakan oleh berbagai daerah di Indonesia, yaitu diantaranya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Sumatera Barat. Kemudian dampak yang kedua adalah sulitnya mendapatkan bahan baku. Sulitnya mendapatkan bahan baku yaitu karena kegiatan impor yang dibatasi. Sebanyak 63 koperasi dan UMKM, 6% itu mengeluhkan adanya sulitnya untuk mendapatkan bahan baku. Kemudian dampak yang ketiga yaitu adalah terhambatnya distribusi. Sebanyak 111 koperasi serta UMKM mengungkapkan bahwa distribusi yang mereka lakukan itu terhambat. Terlebih lagi karena adanya penerapan PSBB. Kemudian dampak yang keempat yaitu adalah sulitnya permodalan. Tercatat sebanyak 141 koperasi itu mengalami masalah dalam permodalan, yaitu diantaranya di kota DKI Jakarta, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, dan masih banyak kota lainnya. Kemudian dampak yang kelima yaitu adalah terhambatnya produksi. Terhambatnya produksi itu terjadi diakibatkan karena adanya tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu terkendala di bahan baku. Apabila kita ingin melakukan produksi, maka kita harus memiliki bahan baku, sedangkan bahan baku yang akan digunakan untuk produksi itu sulit untuk didapatkan. Kemudian untuk omset UKM di Indonesia yaitu mengalami penurunan sebesar 70% dalam sepekan terakhir, itu menurut Afifuddin Suheli Kala. Kemudian Presiden Jokowi telah menghimbau kepada seluruh elemen pemerintah untuk memangkas
rencana belanja yang bukan prioritas di APBN dan APBD untuk direalokasi ketiga prioritas pemerintah, yaitu kesehatan masyarakat, kemudian bantuan sosial, dan intensif ekonomi. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kerugian terhadap pelaku usaha UMKM ini di tengah pandemi COVID-19 ini, yaitu yang pertama adalah periksa kondisi keuangan perusahaan Anda. Karena tidak ada yang bisa memastikan kapan virus corona ini akan berakhir ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah periksa keadaan status aset dan hutang perusahaan. Dan yang ketiga yaitu adalah buatlah plan atau bisnis baru. Kemudian untuk solusinya yaitu yang pertama, menjaga kesehatan karyawan dan lingkungan kerja. Itu sangat penting. Yang kedua yaitu membuat plan usaha baru atau yang saat ini dibutuhkan masyarakat, contohnya di bidang pertanian. Kemudian yang ketiga, memperbarui stok barang secara bertahap agar tidak terjadi kelangkaan. Dan yang keempat, itu melakukan penjualan secara online. Itu dirasa cukup baik untuk saat ini. Baik, itu tadi sedikit pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.